klinik bungsu yang ada di daerah Cihanjuang. Bye bye, stay tune. Kita OTW. Bye bye. Yang punya rumah di sana. Oke deh. Jadi kali ini kelompok 6 yaitu Dilan, Edrin, Giandra, Nur, dan Yani akan melakukan wawancara ke salah satu bidan yang ada di klinik bungsu mengenai kesehatan reproduksi. Kayak gimana jawabannya? Tonton sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cookies. Kami akan mewawancarai seputar reproduksi sama Ibu Bidan Anita. Halo Ibu. Ya, Apa halo kabar? semuanya. Salam kenal. Jadi aku Yani, Ya. ini Giandra, dan ini Nur akan tanyakan seputar reproduksi Ibu. Oke. Untuk yang pertama, penyebab sperma menjadi cair itu apa sih, dan cara penyembuhannya seperti apa? Oke, nah sperma cair itu kan salah satunya itu adalah sperma yang tidak normal ya. Berarti konstipasi sel cairan sperma yang cair itu juga kurang bagus nih untuk kualitas sperma itu sendiri. Penyebabnya salah satunya banyak sebetulnya ya. Di antaranya itu adalah pola hidup yang tidak sehat, terus juga kebiasaan merokok nih buat orangnya nih, itu juga bisa mempengaruhi si spermanya itu menjadi lebih encer atau cair. Terus udah gitu juga dari pola hidupnya nih, misalkan alkoholik, dia juga mempengaruhi juga, misalkan kurang olahraga juga. Jadi banyak faktor sebetulnya. Nah, untuk supaya sperma itu tidak encer atau cair, sebetulnya banyak ya. Kita bisa dari pola hidupnya agak diubah nih, misalkan yang nggak pernah olahraga, baiknya juga olahraga secara rutin. Terus juga kurangin tadi yang pasti ya, merokok, alkoholiknya juga dikurangin, makanan-makanan yang sehat, juga kurangin pemakaian celana yang terlalu ketat. Kadang juga dia aktivitas yang berat nih, misalkan terlalu lama duduk, misalkan dalam posisi yang sama, itu juga mempengaruhi dari kualitas sperma kayak gitu. Ada pertanyaan yang kedua. Apa penyebab waktu menstruasi yang tidak teratur? Oke, ini menstruasi ini khususnya untuk perempuan ya, karena kan perempuan pasti udah menstruasi. Nah, untuk menstruasi yang tidak teratur tuh banyak juga nih penyebabnya. Kalau misalkan untuk remaja, khususnya kan adik-adik ini kan masih remaja, udah pasti penyebabnya itu salah satunya itu dari stres, terus juga aktivitas yang terlalu berat, terus udah gitu juga dari pola makannya nih, misalkan sering makan junk food, kurang makanan yang bernutrisi atau yang sehat, terus juga dari berat badan juga ya mempengaruhi ya, misalnya obesitas nih, terutama obesitas itu biasanya juga akan mengganggu ke siklus menstruasi. Kalau yang sudah menikah, nah ini yang sudah menikah beda lagi, itu juga bisa terjadi ketidakteraturan menstruasi dari KB ya, alat KB atau kontrasepsi, juga dari beberapa penyakit nih, misalkan karena kita harus tahu juga kalau misalkan siklus mensnya tidak teratur, ada beberapa penyebab penyakit lain juga, misalnya dari kelainan hormon, terus juga ada kista atau endometriosis ya, itu radang. Nah, itu juga harus diperiksa lebih lanjut jikalau misalkan tidak teratur menstruasinya itu lebih dari 6 bulan, atau ada keluhan lain, misalnya sering pusing atau misalkan sering lemas, itu juga harus diperiksa lebih lanjut. Lalu yang ketiga, mengapa pada saat ibu hamil mengalami keguguran, saat kehamilan kedua lebih rentan lagi mengalami keguguran? Nah, misalnya nih ibu hamilnya kehamilan kedua, sebelumnya itu ada riwayat keguguran misalkan. Kenapa sih yang sekarang tuh lebih rentan? Karena kan yang dilihat dulu dari yang sebelumnya, penyebab sebelumnya itu kegugurannya karena apa? Karena keguguran itu juga bisa disebabkan dari misalnya malnutrisi, nutrisi ibunya kurang, atau misalkan dari aktivitas fisiknya ibunya yang berlebihan, atau dari hubungan seksual saat hamil muda misalkan. Itu juga bisa mempengaruhi keguguran di usia trimester pertama. Nah, kalau trimester kedua ini kenapa sih lebih rentan? Karena kan apalagi lebih dari satu kali ya riwayat kegugurannya, misalkan sekarang hamil ketiga, yang keduanya juga dua-duanya keguguran. Nah,
Nah, itu juga harus dilihat lagi dari faktor lain, harus diperiksa lagi lebih lanjut karena kan keadaan ibunya misalkan apakah dipengaruhi oleh virus juga bisa, itu juga biasanya diperiksa lebih lanjut sama dokter atau sama bidan gitu. Nah, kan tadi itu tentang ibu hamil nih. Ya. Sekarang kebalikannya. Hmm. Kenapa sih kan perempuan sama laki-laki itu bisa mandul? Penyebab dari perempuan dan laki-laki mengalami kemandulan itu tuh apa sih? Ya, jadi kemandulan itu disebut juga infertilitas ya, atau misalkan dia selama 1 tahun menikah sudah berhubungan seksual aktif misalkan, tapi belum dikaruniai anak padahal tidak ber-KB misalkan, itu disebut udah infertilitas atau kemandulan. Nah, itu juga ada 2 penyebab ya, dari perempuan sama dari laki-lakinya. Jadi wajib untuk pemeriksaan dua-duanya, nggak hanya perempuan atau laki-laki saja. Misalnya dari perempuan nih, tadi ada beberapa yang menyebabkan kehamilan itu jadi sulit terjadi, misalnya dari penyakit pada perempuannya, dari gangguan hormonal, dari siklus mens juga yang tidak teratur juga bisa jadi. Nah, dari laki-lakinya biasanya dari kualitas sperma. Ada kelainan-kelainan sperma yang membuat dia itu sulit untuk dia membuahi si spermanya. Misalkan dia kelainan sperma itu dari kelainan jumlahnya kurang dari normal, atau pergerakan spermanya yang lambat, atau mungkin bentuk spermanya yang tidak normal. Nah, itu juga bisa menjadi faktor kenapa pasangan itu belum memiliki anak. Jadi untuk pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 tahun dan masih belum hamil, itu wajib untuk pemeriksaan gitu. Apa aja sih penyakit yang ada dalam reproduksi pria, kelamin pria? Nah, untuk reproduksi pria nih, nah beberapa penyakit itu salah satunya itu ada banyak ya, penyakit menular seksual, ada juga yang tidak menular seksual. Yang menular seksual nih terutama ya yang harus diperhatikan itu adalah penyakit seperti sifilis, gonore, ada juga dia HIV. Itu juga kan dia bisa menularkan lewat hubungan seksual. Terus juga ada namanya dia spermanya itu yang tidak normal juga tadi ya, ada namanya oligosperma. Terus udah gitu juga ada dari astenozospermia, itu dari spermanya sendiri itu yang tidak normal. Tapi kalau misalkan penyakit menular seksual kayak tadi misalnya raja singa, terus udah gitu HIV, itu juga kan penularannya karena lewat hubungan seksual, itu juga harus diperiksa lebih lanjut. Apalagi kalau ada keluhan, contohnya keluhannya gimana, atau ada benjolan di sekitar penis, itu juga bisa kayak gitu. Kali sih efektif untuk berhubungan suami istri dalam sehari itu? Efektifnya tuh sebetulnya sih tergantung situasi juga ya, karena kan untuk sperma sendiri nih bagusnya itu dia keluar itu setiap 3 hari sekali untuk menjaga kualitasnya bagus. Karena kalau terlalu sering juga sebetulnya kurang bagus juga bagi spermanya, karena semakin sering dikeluarkan dia kualitasnya akan semakin menurun. Jadi baiknya nih kalau misalkan untuk yang mau program hamil, misalkan dia disarankan itu untuk berhubungannya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, paling sering juga seminggu bisa 3-4 kali gitu. Untuk waktunya misalkan mau pagi, sore, malam itu sebetulnya bervariasi ya. Tapi bagusnya itu sperma yang baik itu adalah ketika pas bangun tidur atau pagi hari. Gitu. Karena kan kondisi badan setelah istirahat udah fresh. Kalau misalkan malam kadang kan masih lelah ya. Nah, itu juga kadang mempengaruhi juga gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga vagina agar tidak keputihan yang bau? Nah, ini buat perempuan ya, yang tadi untuk menjaga supaya kesehatan vaginanya tetap baik ya, terutama untuk para remaja nih terutama ya, karena misalkan udah mulai menstruasi terutama, atau misalkan ada keluhan keputihan yang abnormal yang berbau, itu bisa menjaga dari vulva hygiene-nya atau kebersihan daerah vagina atau daerah kewanitaan itu dengan cara cebok yang bersih, dari arah ceboknya juga dari arah depan ke belakang. Terus juga gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat, bukan yang pakaian yang terlalu ketat atau yang berbahan licin. Dan mungkin ini bakal jadi pertanyaan Yang terakhir untuk video ini, kenapa pada seseorang yang melakukan homoseks atau seks dengan berganti-ganti pasangan sangat rentan terkena HIV? Nah, ini ya,
Ini sebetulnya tabu sekali karena kan apalagi homoseksual ya. Udah gitu juga yang bergonta-ganti pasangan karena kita tidak tahu latar belakang dari seseorang itu seperti apa. Misalkan dia punya riwayat penyakitnya seperti apa. Kenapa sih yang bergonta-ganti pasangan itu dia rentan sekali terkena infeksi menular seksual? Tidak hanya HIV ya, bisa yang lain juga. Misalnya kayak sifilis atau gonore yang tadi udah disebutin. Nah, karena kan misalkan nih dari si A itu dia sudah terinfeksi misalkan sakit. Terus dia berhubungan seksual dengan yang B. Nah, yang B udah pasti tertular. Terus si A ini dia berhubungan lagi seksual dengan yang C. Udah pasti yang C tertular juga. Nah, nanti dari yang B dan C ini yang sudah tertular oleh si A, dia akan menularkan lagi dengan pasangan yang lain kalau misalkan dia bergonta-ganti pasangan lagi. Jadi seperti lingkaran setan nih. Jadi tidak ada putusnya kalau misalkan masih bergonta-ganti pasangan dan kita tidak tahu mana yang menularkan. Nah, misalkan kayak yang homoseksual nih, maaf nih, kalau misalkan homoseksual kenapa sih dia juga rentan terkena HIV atau penyakit kelamin? Karena biasanya yang homoseksual itu dia berhubungan seksual itu biasanya dari anal atau dari lewat jalur dubur. Kalau misalkan lewat anal itu tingkat infeksi itu lebih tinggi karena dia lebih rentan banyak bakteri di situ. Karena kan kalau misalkan yang homoseksual itu tidak hanya dari anal aja tapi dari oral pun juga bisa gitu kan. Makanya kalau misalkan yang pekerja seksual itu biasanya suka diberi arahan juga untuk memakai pengaman ya, untuk lebih amannya lagi supaya tidak menularkan penyakit ke yang lainnya gitu. Ada lagi pertanyaannya atau sudah terakhir? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari kelompok kuis. Makasih Bidan Anita. Iya. Terima kasih telah menyempatkan waktu buat kita dan menjawab pertanyaan kita. Iya, sama-sama. Semoga membantu jawabannya ya. Iya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.